Iya. Itu 2 jam nggak ke atas ya maksudnya. Kak Yulia ini tertariknya kenapa nih di dunia mermaid ini gitu? Oh, berarti kakak ya? Yang di situ kakak ya berarti ya? Yang berenang di situ ya? Aku ada. Oke, selamat datang di konten baru kita. Nah, Nadering ini tuh tujuannya biar kita bisa mengulik nih bahwa ternyata di luar sana tuh banyak profesi yang memang dalam tanda kutip yang kita nggak biasa gitu ya. Jadi kita akan cari tahu ya. Kalau saya sendiri mungkin ya, kalau kita sendiri tuh kayak mungkin ini kok ada ya profesi yang seperti ini gitu. Nah, kita akan kulik nanti ya detailnya kayak gimana di Nada Daring ini. Untuk episode pertama ini kita coba ngulik ya. Kita jadi Nada Daring ini karena namanya Nada Daring ya. Jadi kita akan telepon langsung si profesinya ini. Nanti kita akan tanya-tanya, kita akan wawancara mereka langsung. Ya biasanya kan kita bawa ke sini narasumber. Nah, kalau sekarang kita telepon aja. Ya kita coba konten baru, coba experience baru. Ya semoga ini menjadi hal yang baik ya gitu. Karena kita akan sharing dan ya balik lagi kita akan saling sharing dan kita akan selalu tahu ke audiens bahwa ternyata ada profesi ini dan mana mungkin ini mana tahu mungkin ini jadi profesi yang memang nanti kalian bisa geluti dan banyak yang memang juga yang menghasilkan ya secara income juga ya gitu. Nah nanti kita akan kulik. Nah yang sekarang pertama ini kita akan telepon profesinya tuh dia jadi mermaid gitu ya guys ya. Kayak cosplay bukan sih kalau kayak gitu? Nggak tahu juga ya. Mungkin asli cosplay ya. Jadi mermaid ya. Jadi mungkin cosplay mermaid. Jadi dia kayak Putri Duyung gitu ya. Ya Putri Duyung gitu. Nanti dia suka berenang gitu kan di dalam. Biasanya kalau pernah ke SeaWorld gitu kan, terus ke Jakarta Aquarium Center gitu kan, itu biasanya ada mereka tuh. Jadi mereka beraksi di situ tuh berenang gitu, show gitu ya. Nah itu nanti biasanya kalau melihat di sana ya silakan datang aja gitu ya. Tapi bisa juga kalau nggak salah untuk kayak pesta gitu ya atau event-event tertentu yang membutuhkan mereka gitu kan. Ya jadi kurang lebih itu dulu ya, tapi detailnya nanti akan saya coba telepon tanya-tanya lagi ke Mbak Yulianya ya kan nanti selaku yang memang dia profesi di Mermaid Kingdom Indonesia. Nanti kita telepon. Oke? Sekarang kita telepon. Semoga nggak lagi sibuk ya beliaunya ya. Oke, kita tunggu dulu ya. Halo, selamat pagi Kak. Pagi. Oke. Halo Kak, ini aku Vando dari SVL Seto Viva Loka. Ini aku mau nanya-nanya nih Kak. Bener ini Mermaid Kingdom Indonesia? Iya betul. Bener ya, oke. Ya. Kak, ini kita mau tahu nih ketersediaannya, PIC-nya orangnya yang memang bisa nanti kita undang gitu ke suatu pesta gitu. Oh, suatu pesta. Acaranya apa ya? Kalau boleh tahu. Iya. Atau Untuk pesta ini apa namanya perusahaan gitu. Jadi mau temanya tuh tema bawah laut gitu Kak. Karena aku ngeliat nih profil Mermaid Kingdom ini kan banyak yang yang jadi mermaid gitu ya. Aku makanya tadi agak bingung. Betul. Ini hitungannya tuh cosplay atau custom gitu atau gimana ya? Aku bingung tuh. Jadi kita tuh ada banyak nih Kak, ada untuk event bisa, untuk birthday juga bisa, untuk kelas-kelas mermaid juga bisa. Jadi kalau kakaknya pengen jadi mermaid juga bisa loh. Oh, iya. Kita ada kelasnya gitu. Oke, terima kasih tawarannya jadi mermaid ya. Ya. Iya betul. Berarti ada kelasnya gitu ya? Oh gitu. Ada. Oke. Berarti aku sebutnya apa nih? Kenapa? Dewasa juga bisa. Anak-anak dewasa juga bisa. Berarti cowok juga ada ya kalau kayak gitu ya? Ada, kalau cowok kita panggilnya mermaid. Oh ya, ini aku dengan siapa? Sorry, Kak Yulia. Ini dengan mermaid Yulia. Oh, dengan Kak Mermaid Yulia ya. Oke. Berarti aku sebutnya mermaid gitu ya kalau ada yang ininya ya, kalau orangnya gitu. Boleh. Ya. Kak Yulia, tadi BTW ada kelasnya juga ya, itu menarik juga ya. Berarti dari kecil tuh udah diajarin gitu ya berenang gitu ya Kak? Atau gimana? Iya, ada diajarinnya step by step dari di darat dulu ya kita latihan, nanti baru kita ke kolam kayak gitu.
Oh gitu, oke oke oke. Nah berarti nanti yang diturunkan ke kita tuh itu tergantung eventnya ya. Maksudnya kalau misalkan memang kita butuh turun ke kolam, berarti yang udah lebih pro gitu ya. Atau memang ada yang cuma sekedar kostum-kostum aja kak? Kalau mau pakai kostumnya aja juga bisa, paling di darat. Karena kalau belum pernah coba berenang dengan mermaid tail, kita nggak akan bawa ke kolam karena gitu. takutnya kan ada kram atau apa atau nggak biasa gitu. Oh iya 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 ya. Oke deh, ini aku lihat di profilnya sih keren banget ya. Kayaknya bisa berenang berapa ya, maksudnya dalam juga gitu kan, terus kemudian kayak bisa lama gitu ya berenangnya ya. Iya betul. Sebenarnya kalau mermaid kita nggak terlalu dalam sih, paling dalam juga 6 meter. Kecuali si mermaidnya atau mermaidnya pernah belajar free diving. Oh iya iya. Di dalam dari gitu, iya. Buat saya 6 meter dalam sih kak, itu kelelep udah saya kayaknya. Itu belum dalam ya. Kurang sih kalau buat freediver, paling minimal 16 meter. 16 meter, waduh. Itu saya udah jadi apa ya? Udah jadi pepes kayaknya saya tuh nyelam sih. Ya, Kak, untuk kayak jasanya ini, berarti yang kita perlu siapkan dari kita tuh apa aja nih, gitu kan? Apa ada persiapan khusus gitu? Mungkin lebih ke pestanya dulu kali ya, sebelum ke ininya. Kalau untuk event ya? Kalau untuk event gitu. Kalau untuk event sih nggak perlu siapin apa-apa, karena biasanya permit kita yang in charge. Paling kita udah ready ke sana dengan kostum, bawa kostum kita, terus baru ganti di sana. Terus biasanya sih ada lip sync, kalau untuk anak-anak ada storytelling. Oh gitu. Ya. Kalau untuk event dewasa ya paling kita foto-foto aja bareng terus berenang di kolam kayak. Oh gitu. Jadi bisa kayak main sama-sama gitu ya kayak, maksudnya dari mermaidnya juga ya, bisa ya kayak gitu ya. Bisa. Oke. Berarti tergantung kalian maunya berapa mermaid, bisa biasanya sih 1, tapi kalau mau lebih dari 1 juga bisa 2 atau 3 mermaid. Oh gitu, wah asik juga ya. Atau termasuk dekorasi gitu kak kalau di pesta-pesta gitu atau gimana? Dekorasi biasanya dari yang eventnya sih, mereka biasanya udah punya dekornya. Tapi kalau butuh dari kita juga bisa kita siapin kayak gitu. Oh ya, ada kerjasama lah ya untuk masalah dekorasi. Biasanya kan kita mau terima beres gitu ya. Bisa juga. Oke, ini menarik ya kak. Ini kalau boleh tahu Mermaid Kingdom dari kapan ya kak? Kalau boleh tahu ya. Kita udah dari 2021 sih. Oh baru ya 2021 ya. Oh pas pandemi tuh bikin ini ya. Iya. Pas pandemi. Keren banget. Oh waktu pandemi banyak permintaan atau gimana sehingga pengen bikin ini usaha kayak gini tuh? Mungkin karena orang mungkin bosan ya. Iya betul. Jadi cuman waktu itu cuma lebih ke one on one sih. Oh gitu. Jadi nggak berani rame-rame. Oh iya. Oke. Nah ini aku agak tanya-tanya banyak lagi nggak apa-apa ya? Kayak gitu boleh, ya. Kan maksudnya kan kalau menurutku ya ini kan profesinya jarang ya kak ya. Maksudnya kan jadi mermaid gitu. Walaupun kan ini udah jadi profesi yang kayaknya menarik banget gitu. Ini Kak Yulia ini tertariknya kenapa nih di dunia mermaid ini gitu? Kalau aku sendiri emang dari kecil suka berenang ya, suka banget dari kelas 3 SD ya. Terus begitu pertama kali aku lihat mermaid tuh aku di Taiwan, ada kesempatan waktu itu aku kuliah di Taiwan. Aku diajak teman ke satu mall, itu ada mermaidnya di mall itu di dekat food court. Jadi pas ngeliat, wah keren banget ya, bisa ada mermaid beneran yang waktu kecil kan liatnya di TV, tapi ini bener-bener cewek pakai baju mermaid terus berenang di akuarium kecil gitu. Dan aku udah tertarik banget tuh. Terus kebetulan pas di Indonesia, aku balik Indonesia, suatu hari aku dapet e-flyer. Itu dia lagi mau nyari audisi buat mermaid di Jakarta Aquarium. Oh iya, aku kemarin ke situ. Oke. Akhirnya aku ikut audisinya dan aku diterima. Dari situ aku mulai makin cinta banget sama dunia mermaid. Oh iya, tapi itu keren sih. Aku juga kemarin sempat ajak anak aku ke sana ya. Itu keren banget sih show-nya. Iya. Oh, berarti kakak ya? Yang di situ kakak ya berarti ya? Yang berenang di situ ya? Aku ada, cuman aku di situ nggak full time, aku part timer aja. Oh gitu. Oh, iya.
Berarti justru dari kecil lu emang suka benang, terus pas waktu kuliah tadi ya, pas lagi ke Iya. Taiwan, makin Taiwan. cinta gitu ya sama mermaid ya, tiba-tiba ada show mermaid gitu ya. Iya, soalnya tuh ngeliat bener-bener depan aku, wow keren. Iya. Soalnya udah ada modal bisa berenang ya, enak ya. Jadi Iya. udah tahu nih teknik-teknik nyelamnya kayak gimana gitu. Betul. Oke. Nah, terus akhirnya ini jadi pekerjaan tetapnya Kak Yuli atau gimana Kak? Atau ini ya udah sampingan aja gitu kan? Sekarang ini ya masih jadi pekerjaan tetap aku di saat ini. Jadi untuk ngajar, event, terus di akuarium juga. Kalau di akuarium aku part time sih. Oh, kalau di akuarium part time. Berarti lebih seringnya kayak untuk di event gitu ya, terus kemudian juga ngajar-ngajar juga ya Kak? Iya benar. Ini kalau boleh tahu muridnya udah berapa? Sekarang belum terlalu banyak sih Kak, belum nyampe 30 lah. Oh, udah banyak dong. Masih nggak terlalu banyak. Saya doakan setelah ini banyak yang nonton langsung daftar nih, langsung jadi banyak mermaid yang lainnya. Kan seru kalau banyak gitu ya. Iya. Yang paling muda berapa tahun, yang paling tua berapa tahun Kak? Paling muda itu 6 tahun Kak. Oke. 6 tahun ya? Aku yang paling senior 40-an lebih sih. Tapi nggak terbatas sih sebenarnya. Dunia ini nggak terbatas. Umur berapapun pun. Berarti di umur 40 masih ada yang pengen jadi mermaid ya Kak ya? Kalau kayak gitu ya? Ada. Oh iya. Ada juga umur 50-an. Ada juga Kak. Oh ada juga yang... Oh iya, wah keren banget. Ada. Keren. Jadi asalkan dia suka dunia underwater, bisa kalau jadi mermaid kalau dia mau belajar ya. Oke. Nah, kalau dilihat sih ini kayaknya udah jadi hobi atau pekerjaan yang dijadikan hobi, ya mungkin hobi atau jadi pekerjaan, jadi ya happy banget ya kayaknya kayak ngejalaninnya. Iya, jadi ngelakuinnya kayak nggak beban gitu, karena kan emang aku suka, jadi nggak ngerasa lagi kerja, ngerasanya kayak lagi main aja gitu. Iya, bener. Jarang lu ada yang punya kesempatan kayak gitu soalnya. Iya, senang juga sama hobi gitu. Hobinya kan sama mermaid atau sama berenang, akhirnya jadi potensi income juga buat kita kan. Ya. Nah, oke nih Kak, ini mungkin agak sedikit dalam nih. Maksudnya kan ini kita buat memancing nih nanti ya. Kan Kak Yulia juga senang nih kalau banyak teman ya. Gitu. Kalau banyak teman yang join ke Mermaid Kingdom Indonesia juga kan senang. Nah, kira-kira kalau misalkan udah yang suka terus mereka pengen join ke sini, sebenarnya kalau dari penghasilan lumayan nggak sih Kak? Gitu. Maksudnya apakah ini cukup enak nih gitu kan? Karena mungkin pesaingnya belum ada misalkan gitu. Kalau dari Kakak mungkin? Oke sih Kak. Lumayan. Trial aja kita charge-nya 500.000 itu untuk satu pertemuan aja, untuk trial aja gitu. Oh gitu. Jadi kalau untuk course startnya dari 1 juta, terus level berikutnya lebih mahal lagi. Oh gitu. 5 jutaan, tapi untuk 5 pertemuan. Oh gitu. Oke, berarti kalau misalkan kita pengen kayak datang ke suatu event gitu, hitungannya kayak gimana Kak? Kalau event, kita charge-nya itu kalau nggak ke kolam, itu biasanya 1 juta. Oke. Kalau area masih Jakarta ya, kalau luar Jakarta mungkin lebih. Karena kan kita lihat transport juga. Ya. Oke, nggak termasuk transport. Oh iya. Terus kalau sampai nyelam segala macam kita charge 1,5 sih. 1,5. Satu mermaid. Oh, itu berapa jam kalau boleh tahu? Bisa 2 jam. Oh 2 jam. Oke. Berarti kalau pesta itu 2 jam berarti ya, kalau nyelam 2 jam juga berarti ya. Iya. Itu 2 jam nggak ke atas ya maksudnya? Ada yang ke atas juga. Kita ada sesi daratnya dulu. Oh iya benar. Kolam. Ya bercanda ya Kak. Jadi emang 2 jam itu maksudnya 2 jam ininya ya, bukan 2 jam di bawah air ya. Ya. Oke, ini menarik nih, aku jadi banyak tahu juga ya, maksudnya mengenai profesi ini gitu kan. Jadi mungkin nanti aku punya anak cewek ya, mungkin nanti dia akan suka itu juga, nanti aku tinggal calling Kak Yuli aja nih untuk coba dilatih jadi mermaid yang baik gimana gitu kan. Nah, Kak, ini kan tadi happy banget nih ngelihat informasinya gitu. Karena kalau boleh tahu nih, aku mau tanya nih, misalnya kalau keluh kesahnya tuh kayak gimana sih? Pasti kan ada kayak, aduh ini apa ya namanya, yang nge-BT ini ada tanda kutip lah gitu kan untuk pekerjaan ini atau profesi ini. Tentunya ada ya, karena kan biasanya kita
outdoor gitu. Jadi suka dingin sih, kedinginan aja. Oh iya, dingin ya bener. Karena kan pakaiannya juga bukan yang tertutup banget gitu ya. Iya, kalau lagi anginnya kenceng ya kedinginan. Iya, Di akuarium juga sama, airnya dingin banget gitu. Oh oke. Berarti setiap habis show ini ya siap-siap tolak angin gitu ya kayak biar nggak masuk angin. Iya, biasanya sih kita nyari air hangat, tapi ya tergantung kan kadang tempatnya nggak ada tempat yang ada air hangatnya, ya udah kemudian. Ya benar ya. Pokoknya berarti harus lama-lama harus terbiasa sama keadaan dingin ya. Angin terutama ya, kan air gitu kan. Terus kalau di outdoor kita kan jadi kena angin kan jadi masuk angin nanti gitu. Ya udah, oke deh kalau gitu Kak. Thank you sharingnya nih ya. Aku nanti kita sharing-sharing terhadap dunia atau profesi mermaid ini gitu kan. Nanti aku undang lagi untuk ke segmen kita yang lain ya, ke sini ya gitu. Nah Kak, mungkin ada pesan-pesan nih buat para penonton kita atau mau promosikan jasa profesi mermaid ini ya gitu, Mermaid Kingdom Indonesia ini. Silahkan Kak, nih ada konten. Oke. Ya. Buat teman-teman yang mau ada event, boleh hire kita, mermaid kita di Mermaid Kingdom Indonesia. Atau kalau untuk kalian yang suka banget dunia underwater, mau coba jadi mermaid atau merman juga bisa datang ke kita. Kita ada course juga, sertifikasinya internasional. Wah, keren. Jadi Oke. Tadi ada sertifikasinya internasional ya? Oh gitu. Iya, berarti emang harus ada sertifikasinya juga ya kayak untuk ini kayak gini. Kita ada sertifikasinya, itu internasional. Jadi kalau kalian mungkin ambil level 1 di kita, nanti level 2 mungkin bisa lanjut di Korea, di Jepang, Hong Kong. Bebas kayak gitu. Keren. Berarti ada jenjang karir guys jadi mermaid ini. Ada. Mantap. Oke, kalau gitu thank you banget Kak Yulia waktunya. Nanti untuk pesanan pesta tadi kita obrolin di belakang aja ya, langsung ya kita chat-chatan aja ya. Oke. Thank you. Ayo terima kasih ya waktunya. Sampai ketemu lagi nanti di lain waktu. Thank you Kak. Oke, sampai ketemu lagi. Thank you. Bye. Oke, gimana guys? Mau jadi mermaid gak? Kalau misalkan mau jadi mermaid, tinggal nanti dihubungin aja tuh Kak Yulia ya, di Mermaid Kingdom Indonesia. Gitu kurang lebih konten ada dari kita kali ini ya. Cukup sekian ya dari kami. Semoga ini bisa jadi insight yang baik untuk kalian yang lagi nyari. Tadi ya, kalau tadi saya lihat sih kayak dia hobi dijadikan pekerjaan, itu pasti happy banget ya. Jadi ada income-nya juga, terus seneng juga ngerjainnya. Jadi buat kalian yang memang suka terhadap mermaid tadi ya, itu baru 30 orang di di kelasnya Kak Yulia gitu kan. Jadi ini kesempatan yang memang karena memang baru mungkin bisnisnya, jadi belum terlalu banyak yang bisa masuk ke sini. Jadi untuk kalian yang tertarik silakan cari informasi tentang Mermaid Kingdom Indonesia. Oke, cukup sekian. Terima kasih buat teman-teman yang udah bantu di hari ini. Ada JJ, ada Jessica, ada Iwan ya, yang punya kameranya gitu, yang megang kamera lebih tepatnya. Ya. Oke, jangan lupa jangan lupa subscribe, betul nih kita lagi fakir subscriber nih sama like ya. Jadi tolong ya, subscriber kita masih dikit, jadi tolong banget di subscribe aja ya. Nggak usah ya, ada lonceng-loncengnya dinyalain juga, jangan lupa gitu. Dan jangan lupa di bawah komen-komen kalau misalkan ada ide mau profesi apa yang kita kulik-kulik lagi. Oke, thank you. Sampai ketemu di Nada Gering. Kring. Belum. Bye bye.